Orang ini kemana ya? Si Jack Ma sekarang ini ya. Dari orang kaya terus ngilang dia. Biasa kalau udah kaya mah Pak, jarang kelihatan di lapangan. Naik mobil terus soalnya. Enggak ya, dia kan kena kasus apa ya? Ya pokoknya dihancurkan lah bisnisnya itu. Berarti jatuh lagi Pak. Kayaknya gitu. Lagi nyari ide lagi berarti Pak dia Pak. Skripsi aman ya, ayo jangan lupa. Nah, Ya gimana ya? Ya begitu dah. lah perlu tinggal ketik kayak kok susah. Ya iya tinggal ketik aja. Isinya nggak ngerti ya. Isinya masih ada. Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. pertemuan ke-6 ya. Terus kita itu UTS tanggal 20. Tanggal 20 itu kalau sekarang tanggal 8 berarti semingguan lagi ya. Minggu depan dah. Nah, sekarang itu harusnya pertemuan ke-7 ya. Iya Pak. Oke. Malam ini dua materi ya, karena Rabu kemarin kita tanggal merah. Ini pertemuan ke-6 saya bahas dulu ya. Ada yang tahu nggak bisnis plan itu apa? Rencana untuk membuat bisnis, Pak. Strategi bisnis, Pak. Nah, rencana ada yang strategis, pemenang ya. Ya ini ya, apa ya ya garis besarnya adalah rencana ya. Jadi secara definisi sebetulnya dokumen tertulisnya adalah menjelaskan tentang sifat dari sebuah bisnis ya. Dokumen. Nah, bisnis plan ini sepantasnya mengandung strategi di dalamnya.
penjualan, pemasaran, dengan detail kondisi pendanaan, serta perkiraan pendapatan dan pengeluaran selama bisnis tersebut berjalan. Jadi beberapa hal atau minggu kemarin kan kita ambil contoh parfum ya, yang kemarin sempat kita bahas. Nah, di situ kan sebetulnya hmm, kriteria customer itu sebetulnya ada tiga. Kalau teman-teman cermati ya, dan semuanya itu pasti ada eh, di apa ya di perusahaan lah kira-kira begitu. Misalnya begini, kemarin saya sampaikan bahwa ketika kita bicara customer oriented berarti dia pasti nyari harga yang murah, gitu ya. Terus kemudian kalau yang tengah-tengah, harga tengah-tengah itu merupakan value oriented. Jadi misalnya begini, saya jual 1 juta tapi nanti foto bersama dengan saya ya, gitu. Ada bonusnya, ada value-nya, gitu. Terus satu lagi adalah product oriented. Jadi eh, nggak peduli merek lain berinovasi ya, selagi mereknya atau mungkin basicnya iPhone misalkan atau parfum itu ya ya wes nggak akan pindah gitu. Jadi semua tiga kategori itu pasti ada di belakang kita dan nggak mungkin kita tinggalkan mereka gitu. Mungkin Mas Rifki ada kali ya tipikal customer begitu di ISP ya. Ada yang mencari murahnya, ada yang mencari sedang-sedang dengan value misalkan maintenance 24 jam, free access point gitu. Ada juga yang milih mahal juga ada. Nek, tipikal di tempatmu seperti apa Mas Rifki? Kalau klien-klienmu itu. Nendi mau baru jawab terus hilang. Mama di belakang. Apanya lagi ini belajar. Hmm. Nah, bisnis plan itu biasanya bentuknya ini ya, milestone, roadmap. Jadi mulai dari fase nol sampai finish, biasanya ngapain aja itu biasanya terplanning gitu. Yang ke planning aja ruwet, apalagi yang nggak ke planning gitu. Tapi kebanyakan planning juga nggak bagus, nggak jalan-jalan gitu. Jadi hmm, ketika kita mau apa ya, eh, usaha yang paling gampang lah, gorengan, kan nggak perlu ada gerobaknya dulu kan ya. Yang penting mungkin ada terpal juga boleh. Yang penting ada apa ya, kayak sejenis Tupperware gitu dulu juga boleh gitu ya. Yang penting jalan. Nah, kenapa bisnis plan itu penting? Yang pertama terkait dengan eh, di dalamnya itu panduan dalam membuat keputusan. Jadi coret-coretannya adalah estimasinya. Saya mau bikin Assalamualaikum Pak. Mohon izin Pak, telat Pak. salam ya. Panduan dalam membuat keputusan meyakinkan investor sama sarana komunikasi dengan stakeholder. Contohnya dalam membuat keputusan itu hmm, apa ya? Ketika saya bikin ini, misalkan usaha pecel lele atau usaha apa? Jualan kemarin Mbak Gista bilang jualan apa itu tempat minum itu. Misalkan. Hmm, mungkin persaingannya banyak ya. Ada yang eh, harganya mahal. Nah, itu mungkin product oriented. Ada yang sedang-sedang, yang penting durasinya nggak terlalu cepat, misalkan 3-4 jam oke lah gitu. Ada yang 8 jam. Gitu. Ada yang penting wadahnya doang, isinya rusak. Ada.
Nah, kemudian itu dijual dengan beberapa apa namanya konten begitu. Nah, nanti dari situ dapat diambil keputusan bahwa ketika saya mau menjual tempat minum dan bersaing dengan yang apa namanya merek-merek lain begitu, apa yang menjadi dasar bahwa produk kita akan dibeli gitu ya. Apakah secara bentuknya kurang bagus atau yang lain-lain. Nah, tentunya sebetulnya eh, apa ya masukan-masukan itu penting minimal dari orang terdekat lah. Apalagi di warna hijau ini terkait dengan meyakinkan investor di dalamnya. Gitu. Misalnya teman-teman bawa eh, apa ya proposal ke saya gitu, Pak saya mau usaha pecel lele. Hmm, pasti kan yang saya tanya butuhnya berapa? Sekian Pak. Terus balik dalam waktu kapan? Nah itu kan tetap harus dihitung ya. Nah, artinya ketika orang mau menginvestasikan kaitannya sama keuangan, tentunya juga ini nggak lepas dari masalah hitung-hitungan tadi itu ya. Nah, kemudian sarana komunikasi dengan stakeholder itu misalkan untuk sosial media, banyak hal lah gitu. Jadi satu sisi kita harus apa ya, terlalu eh, persaingannya itu terlalu rumit ya. Kadang sesama pecel lele, sama-sama lele. Mungkin kita sesekali ada yang suka pedas, ada yang enggak. Ada yang suka nasi uduk, ada yang suka nasi putih. Terus mungkin hmm, apa ya? Ada yang isinya lelenya satu, ada yang dua. Ada yang lelenya remaja, ada yang lelenya gede. Nah, ini kan sebetulnya kita punya preferensi ya. Nah, ketika ini dijual, misalkan satu harganya mungkin 15.000, misalkan. Saya disuruh nginvest 10 juta misalnya, 13 apa 10 15.000 berarti sehari saya harus laku berapa gitu dan dalam tempo berapa. Belum lagi fixed cost, basic cost, ngitung jumlah ya kecuali kalau kita kerja sendiri ya. Tapi kalau sudah melibatkan banyak orang ya, ya banyak juga gitu. Akhirnya. Nah, jenis-jenis business plan itu ada beberapa ya. Ada startup business plan, ada strategic business plan, ada operation business plan, ada development business plan, ada growth business plan. Ada yang tahu nggak? Yang nomor satu startup business plan itu apa? Ada yang bisa menjawab? Oh, ini anak-anak sore semua ya, yang pagi nggak ada sama sekali ya. Pada kemana lah? Ya nggak tahu dah. Tapi itu ada Ahmad Baharu itu anak pagi. Mana? Oh iya, satu doang. Padahal Iya, tadi ketemu udah di infoin. yes. Ada yang tahu nggak? Eh, Business plan startup pengertiannya apa? Sebetulnya ini masuk dalam satu apa ya? Satu dokumen oke juga sih gitu. Jadi ketika kita mau bikin startup eh,
gorengan gitu, strategi bisnis plannya kayak mana gitu. Apakah isinya cuman pisang sama tahu, ataukah pisang tahu sama tempe, apakah pisang tahu tempe sama oncom, macam-macam ya. Terus tempatnya di mana, harga berapa, dan seterusnya. Nah, operation business plan-nya apakah mau model shift-shiftan gitu, atau cuman satu orang, dua orang gitu. Nah, di dalam development business plan-nya ya tentunya banyak hal ya, kaitannya sama mungkin gimana nih supaya eh, rasa pisangnya enak gitu misalkan. Oh, saya harus misalnya pisang kepo atau pisang raja. Oh, kepoknya yang tidak terlalu mateng misalkan. Oh, rajanya yang mateng. Oh, adonan tepungnya sekian 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 gitu dan seterusnya. Terus kemudian growth business plan-nya gitu. Nah, kira-kira pertumbuhannya dalam sebulan itu berapa, kemudian revenue-nya berapa. Nah, kira-kira begitulah isinya. Jadi ketika kita mau buka usaha itu pasti ada hitung-hitungannya. Gitu. Nggak ada kayaknya yang nggak berhitung. Pasti semuanya dihitung. Tukang jahit juga ada hitungannya tuh, Leh. Nggak ada, Pak. Hmm? Ada, Pak. Iya pasti ada. Nah, Ada ini semua. butuh Saya mesinnya yang manual apa yang otomatis, ya iya. kan? Terus apa lagi, Leh? Bahannya, gitu. Bahannya, jenis ukurannya, misalnya ukuran sekian dibayarnya berapa, ukuran sekian dibayarnya berapa gitu. Nah, ya target marketnya seperti gimana, gitu. Banyak sih, Pak. Hmm. Jadi udah kebayang ya, kira-kira loginnya seperti itu. Nah, biasanya, sorry, sorry, biasanya eh, isi dalam business plan dokumen itu simpelnya seperti ini ya. Ada executive summary-nya. Istilahnya latar belakangnya, gitu ya. Nah, misalkan gorengan di Indonesia itu ada sekian ratus juta gitu. Cuma nggak ada yang gorengan bentuknya jajaran genjang, misalkan. Misal kita mau bikin inovasi eh, apa namanya tahu dengan konsep trapesium misalnya. Ya model-model gitulah summary-nya ya. Nah, deskripsi perusahaan, misalkan perusahaan ini terdiri dari berapa orang, terus background mungkin ya apa ya pengalaman atau lain-lain. Memang sedihnya kita itu ya termasuk saya sendiri sebetulnya. Mungkin teman-teman merasakan ya, ketika belum punya pengalaman dan ketika kita ketemu sama orang yang mungkin sama-sama belum pengalaman misalkan. Kira-kira percaya nggak? Misalkan nih, eh, saya sama Mas Soleh, Leh, yuk bikin usaha pecel lele yuk Leh. Pasti di bayangannya, ini Mas Agung beneran nggak ini Pak Agung ini gitu kan. Kalau posisi kenal gitu, kalau nggak kenal, iya tiba-tiba bikin, ya pasti akan begitu juga toh gitu. Terus apa lagi ya? Bikin usaha kerupuk rambak misalkan. Yo, kalau belum kenal orangnya juga mungkin kita akan masih bertanya-tanya ya, bener nggak nih orang? Pengalamannya di mana gitu. Nah, kemudian strategi marketing dan sales, operasional, finansial. Semua bisnis plan ini sebetulnya kalau di level manajerial itu sangat penting ya. Apalagi misalkan perusahaan-perusahaan yang mau IPO di bursa efek gitu. Pasti butuh ini gitu.
Karena orang mau menginvestasi pasti membaca apa sih sebetulnya perusahaanmu itu di bidang apa, rencana ke depan seperti apa, kenapa Anda butuh uang di sektor ini, gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, di dalam eksekutif semari sebetulnya, hmm, ini bagian terpenting ya, karena ngerangkumnya di situ sih, kayak abstrak lah gitu. Yang pertama kali oleh dibaca oleh investor ya, jika mereka tidak menemukan sesuatu hal yang menarik, ya maka ke depannya, eh, maka bisnis plan tidak akan dibaca hingga selesai. Contoh sederhananya, ada yang pernah ke toko buku, Gramedia atau yang lain? Saya pernah Pak. Saya pernah, Pak. Oke, pertanyaan saya pernah beli bukunya? Pernah, Pak. Ketika beli buku, apa yang dibaca pertama? Pembukunya, Pak. Wong bisnis plan kok harga ngose, harga engko iso negosiasi. Ketika beli buku, nah, ketika memutuskan untuk membeli buku itu, gitu. Wah ini bisnis plannya bagus nih. Oh ini bukunya nih bagus nih. Kira-kira dari buku itu apa yang pertama kali dibaca? Resum, Pak. Nah, resume. Kalau resumenya menarik, kira-kira mungkin 70% kita akan membeli ya, terlepas apakah nanti jadi atau tidak kaitannya sama harga. Tapi sebetulnya eh, ketika kita ini kaitannya sama eksekutif summary-nya. Jadi, seorang investor itu ketika mau menggelontorkan uangnya gitu, itu pasti akan membaca resumenya dulu gitu. Oh, ini perusahaan di bidang apa atau oh ini buku ini membahas tentang Adobe Photoshop gitu. Ya, mungkin kita tahu gitu bahwa eh, Adobe ya pernah kita gunakan misalnya, pernah kita eh, install dan sebagainya. Atau mungkin kaitannya sama tadi itu, eh, ada seorang yang eh, menawarkan sang pisang, nah misalnya itu, sampai sekarang dia punya miliaran begitu, mungkin terlepas mungkin atau enggak ya, terlepas yang bersangkutan karena anak presiden atau enggak, nah saya nggak tahu, ada yang pernah beli sang pisang? Burung. Belum, Pak. Belum sempat beli, Pak. Udah Nah, tutup, udah bangkrut duluan masalahnya. nah, tapi kan miliaran bro sekarang. Ya gitulah ya. Jadi di dalam eksekutif summary gitu atau kita beli buku kan pasti kita akan membaca resumenya ya atau abstraknya atau pendahuluannya gitu. Kira-kira ini bisnis apa? Eh, Mungkin sama-sama tahu bahwa eh, dari sekian banyak usaha rata-rata kan amati, tiru, modifikasi, gitu ya. Misalkan tadi kita bicara sang pisang, yo gorengan gitu. Tapi gorengan yang seperti apa gitu kan. Oh, investornya, sorry, oh usahanya pecel lele. Nah, tapi yang lele apa misalkan? Ini yang menjadi pembeda apa misalnya? Oh, lelenya dari Singapura, Pak. Wih, dan ekspor gitu kan. Ya bisa jadi, hal-hal seperti itu kan menarik gitu. Nah, kadang-kadang kita juga, apa ya, kadang-kadang sempat meremehkan juga apa ya payu gitu, apa ya laku gitu ya. Ya, ada sesuatu hal yang mungkin menarik ya, bahwa usaha bisa ditiru, resep bisa ditiru, namun rezeki tidak bisa ditiru kan gitu. Sama-sama eh, apa ya? Sekarang begini, ketika semuanya sama ya, ya, ada perusahaan A dan perusahaan B gitu. Ketika teman-teman menjadi investor, hmm, jenis usahanya sama,
kualitasnya sama, harganya sama, apalagi ya, pelayanannya sama. Kira-kira untuk menentukan A lebih baik dari B itu apa? Kira-kira. Nah, coba dibayangkan usahanya apa dulu, terus kemudian apa kira-kira yang lebih menarik. Kalau semuanya sama. Ada yang bisa jawab nggak? Pasti akan dicari yang namanya unique selling point ya. Itu ya. Apa ya yang menjadi pembeda toko A sama toko B. Misalkan, oh di situ di toko A ada edukasinya gitu. Oh di B nggak ada. Nah, bisa jadi dia puas karena edukasinya. Misalkan toko cat ya, toko cat eh, dia mau beli warna apa, misalkan hijau hijau-hijau tai sapi. Nah, atau dia mau beli sedikit coklat-coklat tai ayam. Nah, edukasinya orangnya ini mau beli tai apa mau beli cat dan gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin nggak dirasakan ya gitu. Terus satu sisi mungkin loyaltinya ya, program loyaltinya. Misalkan ditanya, gimana kabarnya Pak? Gitu. Kemarin chatnya gimana? Kemarin gorengannya seperti apa? Gitu. Nah, saran-saran itu dan mungkin hal-hal yang sepele ya. Gitu. Saya beberapa kali khususnya di perusahaan itu mendapatkan insight yang menarik justru dari para customer itu adalah dari drivernya gitu ya. Hmm, justru eh, peran driver ini penting gitu ya. Meskipun di perusahaan dianggap sepele tapi penting gitu. Kembali lagi ke sini ya, executive summary. Jadi tunjukkanlah ya potensi keuntungan dari bisnis Anda gitu ya. Executive summary harus memuat penjelasan singkat, deskripsinya produk, objektif yang pengen dicapai, target marketnya, terus kemudian membedakan dengan kompetitor itu apa, kemudian ya pihak-pihak yang menjabat di posisi strategis serta kualifikasi. Nah, sekarang kalau kita mau mencari perusahaan cyber security misalkan, ya tentunya pasti kita pengen tahu dong eh, perusahaan cyber security kok misalkan nggak ada yang sertifikasi. Ya meskipun itu nggak menjamin, tapi paling tidak hmm, apa ya selangkah lebih baik lah. Oh tenaga ahlinya bersertifikasi. Oh perusahaannya sudah melangkah ber-ISO misalkan. Ya itu satu hal yang mungkin bisa dilihat dan direncanakan. Ya ini kemudian deskripsi perusahaan, ya filosofi, visi misi lah ya pada umumnya. Kemudian produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, bagian ini memuat penjelasan tentang yang lebih mendalam ya, yang lebih 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 luas ya, lebih rinci istilahnya begitu, terkait dengan misalkan produk atau fitur-fitur yang unggul gitu ya dari produk tersebut. Kemudian di sini terkait dengan marketing dan sales, tunjukkan bahwa marketing plan, kemudian strateginya seperti apa, bagaimana perusahaan memposisikan diri di pasar gitu ya. Ya itu tadi eh, dari sekian banyak saya mungkin paling sering dengan Mas Soleh ya. Dari sekian banyak pecel lele di pasar modern, kenapa yang di situ terus gitu ya. Ada yang lain juga ada. Sambelnya pedes, Pak. Sebenarnya penak. Ya itu ya ketika semuanya sama yang dicari apa pedes SEO ternyata pedes.
Ya mungkin bagi sebagian orang pedas nggak suka ya, tapi nek dia dalam konteksnya ini adalah dia memposisikan diri ya, memposisikan diri di pasar bahwa dia adalah eh, pecel lele dengan ekstra pedas misalnya seperti itu. Oh, mungkin ada juga yang sama-sama pedas gitu ya. Terus oh ternyata di sana lebih rame. Oh ternyata di sana pakai lalapan ada pete, ada jengkol misalnya. Ya dia memposisikan diri dengan itu gitu. Gitu. Nah, tinggal kita mau reposisi yoningnya di mana gitu ya. Nah, ini penting kaitannya sama strateginya tadi itu ya. Nah, kemudian di strategi operasional yang diperlukan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan efektif dan efisien. Kemudian, jadi apa ya perlu melakukan analisis terlebih dahulu tentang sifat dari bisnis kita ini. Tidak ada salahnya untuk belajar dari kompetitor untuk mengetahui apa saja kekurangan dalam kegiatan operasional mereka. Kemudian aplikasikan cara yang lebih baik pada bisnis Anda gitu. Nah, ini sama seperti halnya kalau kita tarik ke model skripsi gitu ya. Mungkin skripsi ini gitu dengan metode ini, kemudian dengan kasusnya ini gitu ya. Metode A, kasus A, kemudian cara penyelesaian A berhasil begitu. Tapi kemudian ketika ini dibawa ke misalkan tadi dari Sumatera ke Jawa gitu ya. Apakah itu bisa diimplementasikan 100% ke tempat B gitu ya. Nah, mungkin bisa iya, bisa tidak gitu. Nah, ketika sama-sama iya itu tadi eh, kita mau mempositioningkannya ada di mana gitu. Nah, dalam kaitannya sama skripsi sebetulnya kita mau menempatkannya pada aspek apa gitu. Oh, ternyata yang membedakannya ini gitu. Apakah misalkan punya saya lebih valid, Pak, karena data saya lebih banyak. Ya, saya akui semakin datanya banyak, semakin valid, gitu ya. Oh, punya saya tambahi aspek misalkan apa ya, eh, harga murah, Pak, misalkan. Variabel halal, Pak, misalnya. Kalau yang di Sumatera itu belum ada gitu. Oh, gitu ya. Ya, ya. Itu bisa gitu. Nah, tapi kalau A di copy, di paste ke B, ya itu namanya duplikasi kan gitu gampangannya. Jadi kalau ditanya apa namanya, ketika itu ditanya terus kalau sama kekurangannya apa? Nah, kan gitu. Kelebihannya apa kan gitu. Nah, kalau di penelitian nanti pasti akan ditanyanya ke sana. Ini yang paling sulit ya, strategi finansial. Tadi itu pada bagian ini dibahas detail ya, kaitannya sama biaya yang keluar, penentuan harga, kemudian analisis balik, misalnya BEP-nya, break even point-nya, atau balik modalnya. Aspek biaya yang keluar ini mencakup pembelian bahan baku, ongkos produksi, gaji karyawan, sewa tempat, biaya marketing, dan biaya-biaya yang lainnya. Hmm, ada yang pernah bikin kayak gini nggak? Dulu teman-teman itu manajemen organisasi kayaknya pernah deh tak suruh bikin gini. Wah, sudah 20 orang nih ternyata. Baru masuk ya. Kayaknya dulu pelajaran apa ya? Intan sama Kamal sama Firly apa siapa ya? Dulu pernah bikin kayak gini kan ya? Yang BEP itu ya. Apa pelajaran apa ya? Teman-teman juga kayaknya pernah toh. Oke, pertemuan 6 selesai.
Sebelum saya lanjut ke pertemuan ke-7, pertemuan minggu ini, ada pertanyaan nggak? Lanjut Pak sepertinya. Lanjut. Lanjut. Sebentar, tak buka ini dulu. Mana datanya ya? Sebentar, nyiapin datanya dulu. Masa nggak ada pertanyaan? Oke, aku minum bentar ya. Minum bentar, minum bentar. 5 menit nggak nyampe lah. Ada yang tahu nggak bisnis model kanvas itu apa? Itu materi pembelajaran di semester 4 Pak. Ya, mirip-mirip lah. Bisnis model Canvas itu di apa namanya? Role model kita ngikutin role model yang roadmap berdasarkan roadmap gitu Pak. Kalau nggak salah ya. Ya, mirip-mirip itulah ya. Nanti ada contohnya. Yang berdasarkan templating system bukan sih Pak? Eh, ada iya, ada yang bisa dirubah-rubah dikit lah, gitu ya. Tapi secara umum ada template-nya itu. Kalau yang waktu Metopen kemarin itu kan saya juga bikinkan eh, model untuk menentukan judulnya gitu-gitu ya. Itu kan ada. Dan ini model untuk bisnisnya juga ada. Nah, kaitannya sama bisnis model Canvas sebetulnya metode ya. Ini lebih ke metode yang melakukan bisnis di mana perusahaan akan mendapatkan pendapatan untuk dapat bertahan sebetulnya. Nah, bisnis yang tadi itu, yang bisnis plan di awal tadi itu, sebetulnya secara, kalau tadi kan secara dokumen banyak ya,
Nah, ini lebih ke masalah apa ya, mind map-nya sedikit lah gitu ya. Jadi di situ ketika eh, kita buat ya, karena kita sebagai ownernya ya. Nah, itu bisa menjelaskan, mendesain poros suatu bisnis gitu. Nah, mungkin eh, di tempatnya Mas Haba atau yang perusahaan-perusahaan yang membuat akta begitu. Nah, sekarang tinggal apa yang menjadi eh, apa namanya kekuatan dari perusahaan. Nah, ini perlu pendetailan dalam model bisnis kanvas gitu ya. Nah, ini pertama kali dikenalkan oleh Osterwalder dan Pignur gitu ya. Nah, nanti bisa dicari. Nah, melalui BMC ini perusahaan seakan melihat bisnis dari gambaran besarnya, makro ya. Namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terpakai dengan terkait dengan bisnisnya. Nah, evaluasi terhadap satu demi satu elemen ini tadi memudahkan analisa terhadap apa yang kurang tepat dan pada akhirnya perusahaan dapat mengambil langkah untuk eh, mencapai tujuan bisnisnya. Nah, inilah modelnya ya, model kanvasnya. Jadi di situ ada apa namanya key partners, key activities, ada key resource gitu ya, ada proposition, ada relationship, channel, customer, cost, revenue. Ya, ini yang paling apa namanya sering digunakan oleh eh, perusahaan-perusahaan awalnya ya pakai seperti ini gitu. Nah, ketika eh, ini digunakan, tentunya nanti modelnya akan ketahuan seperti apa di dalamnya. Nah, si Osterwalder dan Pignur ini membuat pendekatan model bisnis kanvas. Dia ada 9 tadi itu ya. Ada customer segment, value proposition, kemudian relationship, channel, revenue stream, key resource, key activities, key partner, cost structure. Misalkan begini, ketika kita bikin satu website apa ya e-commerce gitu ya, ketika kita buka Tokopedia, kalau dia nggak ada apa namanya isinya dalam toko-toko gitu ya, ya itu nggak ada apa-apanya gitu. Nah, ketika dia sudah ada, kemudian segmennya untuk apa gitu. Kemudian propositionnya di mana gitu. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, ini customer segment. Nah, misalkan apakah kita ini mau mass market ya, produk massal, bisnis model yang tidak membedakan segmen pelanggan mass market, mass market fokus pada penentuan segmen pasar nilai proposisi kerjasama dan saluran distribusi. Mass market itu sebetulnya eh, ya produk massal. Ketika kita bikin gorengan, ya itu semuanya orang bisa makan. Nah, kemudian ada niche. Niche market itu adalah eh, kalau kita mau jualan pakaian gitu ya, niche kita itu misalkan batik. Oh, batik masih terlalu luas. Oh, batik buat anak-anak aja. Nah, itu niche gitu ya. Nah, terus juga segmennya gitu. Tentunya kalau sudah ada segmennya ya ya wes gitu. Pasti kalau untuk anak-anak ya mulai dari mungkin uh, ukuran kalau 0 bulan ya belum bisa ya. Mungkin dari 5 bulan sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun gitu. Kemudian diversifikasinya apa? Oh, bahannya dari cotton combat misalnya. Oh, bahannya dari eh, apa kulit sapi misalnya. Ya, diversifikasinya apa? Pembedanya itu.
Nah, kira-kira eh, apa ya? Saya meyakini lah teman-teman ini pasti kalau kan kita ini sama-sama seorang customer ya, gitu. Seorang customer, ada juga yang business owner juga lah. Tapi lebih banyak kita sebagai customer sehari-hari gitu. Nah, kaitannya sama mass market itu kan biasa sehari-hari pasti kita pasti orang akan berjualan produk makanan, gitu ya. Niche-nya apa nih? Oh, kalau pagi saya pengennya soto. Wah, itu niche-nya soto berarti. Oh, saya senangnya gudeg. Oh, saya senangnya pecel. Oh, saya senangnya rames. Nah, gitu. Ya, mungkin orang bisa aja serakah dia. Semuanya ada gitu. Tapi biasanya kalau semuanya ada ya dia jadi nggak fokus gitu. Tapi kalau niche-nya ada, pasti dia akan terkenal dengan satu produknya. Oh, kalau mau nyari, saya nggak tahu. Kita tanya ya teman-teman di Jogja, mungkin ada yang standby nih, teman-teman Jogja, ready? Ready. Oke, saya tanya, saya kalau mau beli bakpia yang enak itu merek apa? 25. Bakpia patok, Pak. Yo, bakpia patu yo oke ya, si 25. 25, oke, terus Tugu. yang spesifik toh bakpia Tugu. Bakpia Tugu Jogja. Ya, Jawara satu. oke. Eh, by the way, Mas Doni Kurnia selamat ya. Sari. Saya belum ngucapin selamat ya, Mas Doni. Terima kasih, Pak. Selamat apa iki? Ya, selamat mendapatkan momongan lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, oke, 25 Pak Tugu. Terus apa lagi? Ini baru Mas Doni doang nih, yang lain mana? Kurnia Bakpia Sari. Java, Pak. Kurnia Sari, terus? Bakpia Java. Jawara Oh, satu. di Java, oke. Juara satu. Juara satu. Iya, kira-kira kita yang dari Tangerang ini kalau suruh beli, beli yang mana kan gitu. Mas Soleh atau teman-teman yang lain pernah ke Jogja nggak? Alhamdulillah pernah Kalau Pak. kalau ke Jogja beli bakpianya mereknya apa? Patok, Pak. Bapia Patok sama Bapia Tugu Pak. Bakpia Patok itu oke sih. Bapia Patok 25 itu Pak. Di 25. grosirnya langsung. Apa yang menjadi Jogja, Pak. Tugu Jogja, tapi bukan bapia. tugunya? Bolu. Aduh, ya pilih anu ya, itulah niche ya, niche. Kemudian diikuti dengan segmented ya. Nah, mungkin diversifikasinya adalah misalkan, oh di sana kacang hijaunya lebih empuk Pak. Oh tepungnya lebih enak Pak, misalkan. Oh di sana basinya lebih lama Pak. Oh manisnya pas Pak. Oh di sana nggak pakai gula misal. Nah itu diversifikasinya di sana. Nah makanya kemarin waktu pertemuan kemarin, saya ngangkat tema gorengan ketika buka puasa itu ya, tak pikir ya bukan diversifikasi itu. Yang ada adalah mass market gitu. Karena wes kita bayangannya gorengan ya gitu-gitu aja kan gitu. Niche market juga enggak, wong isinya hampir sama ya toh. Ya bakwan, ya tempe, ya pisang, ya combro, macam-macam di situ. Nah, segmentednya ya mungkin segmennya oh di sana ada mungkin apa ya khusus
apa kepok misalnya kan, atau mungkin mahasiswa atau mungkin yang lain. Kalau diversifikasinya ya apa ya? Mungkin minyaknya selalu baru misalkan. Oh di sana diversifikasinya beli 5 gratis 2 misalnya. Ya paling cuma segitu itu gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lebih dalam lagi ya, mengulik gitu ya. Di sebelah kanan ini ada nih, untuk siapa kita menciptakan nilai ini? Siapa pelanggan yang paling penting? B2B atau B2C? Gitu. Di manakah mereka tinggal? Berapa usia mereka? Bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau jasa? Apa yang menjadi kebutuhan mereka dan berapa pengeluaran mereka per bulan? Nah, ini sebetulnya tak pikir kalau di Jogja atau mungkin yang lain atau ya orang-orang yang lama ya, yang tempo dulu, mereka nggak akan pakai ini gitu. Yang penting aku jualan gitu. Di sopo wae gitu. Ya kita pakai pakai quote yang tadi itu, ya rezeki sudah ada yang mengatur, rezeki sudah tidak akan tertukar, itu pasti ada aja yang kebeli gitu ya. Nah, cuma semakin ke sini kan mungkin dalam ilmu manajemen, ilmu bisnis, atau ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, ini semakin berkembang gitu ya. Kita lihat kafe, kopi gitu ya, hampir semuanya ada di titik-titik gitu ya. Nah, pasti mereka sudah melakukan ini gitu. Mengapa ngambil kopi di sini? Oh, ternyata di sini banyak mahasiswa. Oh, di sini tempatnya oke nih gitu. Oh, belum ada kopi yang dari Arab misalnya. Bisa. Tapi ya namanya kopi ya kopi wae gitu. Oh, di sini bisa pesan kopi tanpa gula. Itu diversifikasinya seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan value proposition yaitu nilai yang menggambarkan bagaimana pelanggan dapat beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui produk yang ditawarkan oleh perusahaan berbeda, oleh kompetitornya. Beberapa tipe pada value proposition antara lain. Kira-kira teman-teman kalau eh, tadi ya, kalau kalau tadi bicara saya pokoknya mantepnya bakpia Pado 25. Oh ternyata ada yang nomor 26 misalnya. Untuk pindah ke 26 kira-kira apa yang menjadi aspek teman-teman bisa pindah atau apa ya? Kalau yang sering itu apa? Makan palingnya. Ada yang mau mencoba menjawab kenapa saya bisa pindah haluan itu. Apakah rasanya? Apakah mungkin pelayanannya jadi berkurang begitu? Atau mungkin udah nggak respect lagi? Kira-kira kayaknya itu deh ya. Yang tadinya kenal baik jadi nggak oke. Kalau saya yang paling sering adalah tempat laundry. Mungkin Mas Soleh tahu ini. Saya sudah sering langganan tapi ketika dikecewakan yang tadinya 2 hari dijanjikan kemudian sampai 4 hari ya ya wis nggak komit ini nggak jelas. Tuh. Terus kemudian mungkin sama-sama 2 hari ternyata yang satu sekilo 8.000 yang satu 5.000 mungkin saya akan coba 5.000 gitu. Nah jadi mungkin gambarannya seperti itu ya, apa value yang akan ditawarkan kepada pelanggan gitu ya, apa masalah pelanggan yang bisa kita atasi, apa keunggulan kompetitif gitu ya. Kemudian kebutuhan pelanggan yang mana yang bisa kita puaskan. Apakah kita mau bundle produk jasa begitu dari setiap segmen pelanggan. Nah ini kan semuanya mempunyai posisi masing-masing ya. Nah jadi kalau mungkin sering lihat di Instagram atau di TikTok ketika orang beli mie ayam tempat langganan tiba-tiba dia beli di sebelahnya gitu ya.
Apa yang salah itu? Itu tuh sebetulnya marketing itu. Pernah ada yang tahu ngelihat begitu? Beli bakso tempat biasanya, tapi kita beli di sampingnya. Tiba-tiba begitu. Dan diketahui oleh bakulnya. Gitu. Next. Nah, dari sini mungkin kita bisa bicara ya bahwa ada kebaruan, newness, namanya. Produk baru. Oh, ternyata eh, apa ya yang paling sering itu dalam keseharian apa ya? Hmm, dari kemarin makanan terus ya. Mungkin kalau yang bagi laki-laki senengannya apa ya? Yang paling sering apa? Kalau teman-teman jaringan mungkin produk kabel mungkin ya. Dari dulu kita kenal Belden gitu, tapi mungkin ada yang baru-baru gitu. Tapi meyakinkan pelanggan baru itu cukup sulit ya. Ketika orang udah percaya Belden ya, begitu geser mereknya Soleh ya, sulit juga. Apa merek kabel, merek Soleh gitu. Kayak rego murah, Pak. Karo cashback gede. Teman-teman pernah nggak merasakan itu? Atau mungkin akses poin lah, ketika sudah nyaman dengan merek A, terus kita ganti gitu. Misalkan dari Mikrotik tiba-tiba ke Rakes gitu, atau ke Ruiji misalnya. Oh ini merek apa ini? Nah mungkin eh, ketika dia mau pindah dan sebagainya, mungkin dia sebelumnya pasti akan mendapatkan testimoni dari orang yang dia kenal, dia percaya, dia pakai, baru dia akan mencoba. Kayaknya sih gitu ya. Nggak tahu, coba teman-teman yang di lapangan kira-kira apa spek yang mendasari ketika kita tawarkan yang baru kok tiba-tiba menolak itu kenapa? Karena update, Pak. Kebaruan itu tadi. Oleh ya, artinya karena mungkin ya, karena Tren, gimana? tren. Ikutin tren. Tren Tapi market. Belden dari dulu ya nggak ngetren juga gitu. Artinya nggak ada kebaruan mungkin kategori ya mungkin catnya udah 6E, 6B, 6C misalnya begitu. Tapi ya tetap Belden itulah yang dipakai. Ya teruji. Itulah ya, gimana caranya ketika ada produk baru, si klien ini oke, saya mau nih. Tapi benar ya, teruji ya, atau mungkin mungkin jawabannya bukan teruji. Oke ya, tapi tanggung jawab kalau lebih buruk ya, gitu. Gitu biasanya begitu gitu nggak sih? Atau kita malah justru diteror ya? Kan kita ya sudah tahu toh kualitasnya, udah pernah pakai, terus ya nggak mungkin juga sih ketika produk Mikrotik dibandingkan dengan TP-Link misalkan. Ya jauh tuh ya, itu. Kemudian mungkin aspek performanya, terus customisasinya, getting the job done, misal bagaimana produk atau jasa berfungsi membantu dengan menyelesaikan pekerjaannya, aksesibilitasnya, kemudian usability-nya enak, dan seterusnya. Desainnya oke, kemudian mungkin orang baru meraba-raba ya, produk baru, price mungkin bisa menggoyahkan, begitu. Cost reduction-nya secara harga lebih murah, risk reduction-nya juga lebih murah. Kalau ke kita ya sebagai customer Soho ya yang paling itu gitu. Tapi kalau mungkin ke instansi atau government bukan value proposition yang ditanya.
eh, lebih ke cost reduction sama price-nya ya, saya kira ya. Selisihnya berapa ini? Mungkin yang di lapangan sudah pernah eh, bersentuhan lah dengan dua ini ya. Nah, berikutnya adalah channel itu tadi. Channel ini menggambarkan sebuah perusahaan menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan proposisi nilai, fungsi ya, meningkatkan kesadaran, membantu pelanggan dalam mengevaluasi posisi, membeli produknya, memberikan nilai ke perusahaan, banyak hal lah. Kemudian eh, channel ini dikategorikan misalkan dalam beberapa tipe ya, ada sales force, web sales, own store, partner store, wholesale store gitu ya. Kalau saya apa ya memposisikan ini kayaknya channel ini adalah ini kalau rusak saya mau benahinya di mana? Kalau ini saya mau beli adanya di mana? Gitu ya. Atau mungkin ketika ini terjadi apa-apa penanganannya saya harus bagaimana? Nah ini channel gitu ya. Bagaimana kita dapat menjangkau pelanggan? Bagaimana kita bisa meraih pelanggan itu tadi? Nah, makanya kemarin ada saya tanya ketika Tomorrow Coffee itu sekarang lagi naik ketimbang yang lainnya begitu. Mereka dalam aspek channel ini memang bagaimana memenangkan atau meraih pelanggan ini tadi gitu ya. Terintegrasi satu sama lain, kemudian bekerjanya paling baik, paling cepat, harga murah, macam-macam lah. Pasti mereka menggunakan ini gitu. Sebelum terjun ke lapangan, saya yakin 100% pasti mereka punya bisnis plan, bisnis model, atau bisnis kanvas terkait dengan ini. Kemudian di nomor 4 ada jam 8 ya. Terkait dengan customer relationship. Eh, Biasanya konteksnya lebih ke kalau di sini dijelaskan sih personal assistant, dedicated personal assistant, self service, automated service, community dan co-creation. Misalkan eh, kalau di mungkin teman-teman yang sering berjualan gitu ada beberapa bagian-bagian ya. Misalkan kalau yang sering saya temui itu ada yang megang government sendiri, ada yang megang instansi sendiri, ada yang eh, megang aspek pendidikan sendiri. Oh oke, setelah itu kita bagi, misalkan, oh ini yang Sumatera area, oh ini yang Jawa area, oh ini yang Kalimantan area. Tuh. Jadi customer relationship itu akan selalu kebangun dengan baik gitu ya. Kenal, bahkan mungkin paling ekstrim, mungkin kalau ada pengajian diundang, hajatan diundang, udah jadi kayak temen lah. Ini customer relationship-nya sudah sampai seperti itu bisa juga. Nah, di dalam revenue stream itu traction revenue ya, atau recurring revenue. Nah, ini terkait dengan aset sale, usage fee, subscription fee, licensing. Saya kira mungkin teman-teman yang kerja di provider saat ini mungkin lagi ini ya, eh, lagi mungkin bisa dikatakan ketar-ketir ya. Kaitannya sama Starlink sudah mulai masuk dan dia jualannya juga cukup tinggi gitu ya. Harganya, price-nya juga sekitar berapa sih? 750.000 ya. Tapi alatnya 7 jutaan ya gitu ya. Tapi udah banyak yang pakai gitu. Nah ini kan ya karena mungkin nggak kesentuh ya. Tadi itu ada value proposition. Oh ternyata di daerah timur kalau saya punya provider juga belum tentu bisa nembus daerah pegunungan misalnya. Jadi yang
dia tawarkan di Starlink adalah memposisikan diri ini untuk misalkan daerah-daerah yang blank spot. Mungkin bagi dia, masa iya ada? Oh, ada banyak gitu. Apakah ada yang beli? Ternyata ada yang beli gitu. Nah, mungkin usaha-usaha di daerah, perkebunan, macam-macam. Pasti pakainya kemudian akan Starlink pada waktunya. Nah, teman-teman di provider gimana nih? Menyikapi Starlink nih gimana nih? Apa yang harus dirubah dalam bisnis modelnya? Ada yang mau jawab? Invest alatnya cukup lumayan, Pak. Nah, iya, artinya dalam menghadapi persaingan dengan Starlink, apa yang mau dirubah apa bisnis modelnya? Kalau tadi invest alatnya lumayan, ketika alatnya itu kebeli, apakah bisa eh, menghantam Starlink? Kira-kira begitu. Pukul balik istilahnya begitu. Tergantung lokasi juga, Pak. Hmm? Mungkin tergantung lokasi juga. Misalkan di situ sudah banyak provider juga, mungkin lebih murah yang lainnya, Pak. Ya, artinya mungkin yang teman-teman ini kan juga sama-sama bersaing ya. Kaitannya sama harga, kualitas, layanan, sama gitu. Nah, segmentednya tadi itu juga sendiri-sendiri gitu sebenarnya. Dia segmennya adalah tempat-tempat yang blank spot, yang nggak ada gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan ternyata bisa gitu, harga juga lebih murah. Kenapa dia pilih Starlink? Apa pendapat teman-teman Kim terkait dengan hal itu? Misalkan aku punya rumah di Prambanan, itu tempatnya Mas Rifki secara link dapat, tempatnya Mas Doni saya dapat. Tapi saya pakai Starlink gitu. Kira-kira eh, kenapa ya gitu? Dia pakai Starlink. Apakah hanya faktor pengen coba FOMO ini, atau memang eh, kualitasnya memang benar-benar bagus sih. Nah, karena kalau terkait dengan customer relationship, lah kalau ada apa-apa dengan alatnya, kan sebetulnya pertanyaannya itu ya. Iya, Pak. Terkait servis layanan yang di perangkat misal rusak itu kan after sales-nya gimana? Lah iya, tapi ada yang beli kok buktinya. Banyak loh. Iya, lihat postingan itu kemarin udah banyak yang pakai 700.000 dapat 300 up to. Nah iya, 700.000 dapat 300 Mbps up to. Nek, nek secara oke lah, mungkin secara bandwidth kita bisa sama, harga sama, bandwidth sama gitu ya. Tapi ya itu tadi, eh, apa ya, ketika kita mau Pak pindah aja sih ke kita gitu. Ya mungkin yang jadi dasar ya, kalau alatnya rusak, Bapak mau benerin di mana? Kalau dengan kami kan tinggal telepon kami datang. Gitu. Ya, terkait servis layanannya mungkin lebih cepat yang provider lokal sih, Pak. Kalau untuk Starlink prosedurnya mungkin agak lambat dan lama. Ya, ya mungkin untuk saat ini kalau head to head ya dengan segmentasi yang sendiri-sendiri ya, niche-nya tadi itu ya, niche-nya adalah dia untuk khusus daerah-daerah yang blank spot, eh, daya belinya juga ada gitu. Ternyata banyak yang beli juga gitu. Tapi mungkin someday ketika apa ya
jaringan kita sudah menyentuh mereka, tak pikir ya mereka akan kembali lagi ke kita. Nah, mungkin bagi Starlink juga mereka akan menambahkan servis lagi gitu. Apa dengan 700 misalkan naik dari 300 Mbps jadi 1000. Wah, terus dengan 1000 Anda mendapatkan apa layanan TV gratis misalkan. Wah, wis mumet weh. Persaingannya jadi nggak sehat itu. Oke, Pak. Ya, biasanya kan itu kemarin saya baca itu juga itu kan ada apa VAP-nya tuh. Jadi jika udah VAP kena VAP dari limitnya nanti kena limit lambat lagi. Cuman tak lihat di deskripsinya si pihak Starlink tidak menyebutkan limitnya setelah kena limit itu berapa, nggak disebutkan. Berarti 300 Mbps itu full sebulan, nggak kena FUP tapi. Ada ada FUP utamanya, Pak. Jadi misalkan sudah sampai batas FUP utama, nanti ke limit lagi. Cuman limitnya berapa tidak disebutkan di deskripsinya. Jadi juga masih simpang siur ini. Kalau yang coba belum belum pernah sampai yang VAP sih, Pak. Mungkin karena di pedalaman juga kebutuhannya dikit nggak kayak yang di kota full-fullan, Pak. Ya, yang penting connect gitu. Ya, komunikasi connect lancar dah. Kalau yang kota kan atau mungkin perbatasan dengan kota itu kan pemakaiannya masih barbar. Full-fullan pager ngoten. Ya, ya, ya. Ya, itulah bisnis ya. Selamat bertempur lah. Tidak sehat mulai tidak sehat. Iya, iya, iya. Nah, terkait dengan revenue stream sebetulnya value tadi itu ya, apa yang kita value apa pelanggan kita mau membayarnya gitu ya, mau membayar ya karena nggak ada yang lain itu satu sisi. Terus kemudian untuk apa mereka saat ini mau membayar ya kebutuhan sehari-hari ya itu. Mungkin pabrik-pabrik yang ada di pegunungan nggak bisa eh, apa namanya nggak ada komunikasi ya nggak ada jalur lain dan itu tiap hari dipakai gitu dan seterusnya lah gitu ya. Nah dalam key resource gitu ya kaitannya sama aset yang penting ya terkait dengan bisnis termasuk SDM di dalamnya gitu. Nah, jadi orang-orang yang mungkin kalau kita bicara eh, apa ya kafe ya pasti orang yang bisa meracik atau baristanya itu key resources-nya. Terus kalau kita bicara di software ya programmernya gitu. Kalau di bidang notaris ya orang-orang hukumnya. Terus eh, kalau di kampus ya para dosennya gitu-gitu. Ya macam-macam lah. Gitu. Tapi yang jelas kalau kita bicara resource ya SDM ya. Kemudian activitiesnya gitu. Dalam menggambarkan key activitiesnya ini eh, penting dilakukan oleh perusahaan agar bisnis yang dilakukan bekerja dengan baik. Ada beberapa tipe ya, ada production, ada pemecahan masalah, ada platform, ya macam-macam lah. Kalau yang bersentuhan dengan teknopreneur, mata kuliah kita ya pasti bersentuhan dengan ini gitu. Kecuali kalau yang bisnis konvensional gitu. Misalkan warung Madura, yo nggak perlu gitu. Yang penting dia 24 jam pasti ada yang beli gitu. Nah, ini partnership ya. Dengan siapa kita berpartner gitu ya. Kalau yang mungkin di pasar pun ada key partnersnya gitu. Kita mau jualan sayur gitu. Kalau kita nggak bisa produksi ya teman-teman petani adalah key partnership kita gitu. Mau kita jualan bayam, jualan apalagi ya sayur-sayur yang lain ya pasti dengan petani. Kalau kita di kafe ya mungkin supplier, partner kita dengan kopi, dengan susu, dengan gula. Bahkan warung kelontong pun mungkin
dengan berbagai sales yang ada ya, ya sales mie, sales kopi, sales rokok, pasti itu adalah key partnernya. Nah, dalam menghitung menghitung cost structure-nya, eh, yang paling gampang kaitannya sama mungkin yang sering kita lihat ya ada fixed cost, variable cost. Ada sesuatu hal yang economic skill yang bisa kita naikkan, kemudian economy of scope gitu ya. Contoh sederhananya fixed cost itu mungkin tempat itu fix gitu. Eh, Kursi, meja. Nah, jadi dalam menghitung tadi itu kira-kira kita butuh berapa? Kalau kita mau jualan gorengan, misalnya apakah sewa tempat, gitu. Kemudian listriknya, kemudian gerobaknya. Gitu. Nah, kalau itu sudah ada, misalnya kita jualan makan di rumah kita sendiri, ya berarti aspek itu dihilangkan gitu. Yang fixed cost-nya adalah eh, kaitannya sama yang mau kita jual gitu ya. Misalkan bahan baku, gitu. Nah, itu fixed cost. Kalau variable cost itu biasanya yang eh, peritil-peritilannya ya, gitu. Variable cost itu yang tak terduga, gitu. Misalkan ada uang keamanan, uang kebersihan, terus apa lagi beli pulsa, terus apa lagi marketingan, terus macam-macam lah itu variabel. Nah, ketika fix cost sama variable cost-nya sudah ketemu, nah kira-kira kita mau menjual dalam economic skill-nya gimana gitu. Apakah harga satuannya? Misalnya begini, mungkin yang paling gampang adalah ketika kita mungkin yang paling simpel adalah ketika sales eh, apa ya sabun dari dia misalkan jual 8.000, paling kita jualnya adalah 10.000 itu masuk dalam cost structure ini. Tapi mungkin yang agak ruwet adalah hitungan gorengan sebetulnya. Ada yang 5.000 satu, ada yang 5.004 ada, 5.002 ada, 5.005 ya ada. Nah, mungkin dia sudah berhitung. Oh, saya kalau beli satu sisir pisang kepok itu isinya 10. Saya beli satu sisirnya 10.000. Oke, berarti paling enggak saya harus jual, kalau saya jual 1.000 ya saya enggak BEP no gitu. Karena di situ ada saya beli minyak, beli mungkin tepung terigunya, macam-macam gitu. Mungkin harganya bisa 1.000, ya 1.500 mungkin ya. Kalau saya dalam sekali goreng, kemudian saya dapat berapa, saya beli tepung sekilo itu dapatnya untuk berapa biji, dihitung itu, kemudian dapatlah harganya, gitu ya. Nah, itu adalah cost structure. Itu 1 sampai 9 seperti itu. Nah, manfaat BMC sendiri, bisnis model kanvas, pertama adalah visual thinking ya, menggambarkan secara keseluruhan. Kemudian cepat melihat kaitannya dari 9 komponen bisnis, kemudian dapat menyampaikan ide pikiran secara ringkas, kemudian menguji konsistensi hubungan antar komponen, kemudian eh, memudahkan membaginya dengan partner. Ya kalau kita partneran atau kita partnership atau kita dengan supplier itu lebih memudahkan. Nah ini beberapa ya, contoh BMC untuk misalkan ini Uber ya. Nah, itu key partnernya adalah driver, SDM ya, kemudian ada payment process, API, kemudian investor, itu key partnernya. Key activitiesnya di situ, dia menyampaikan untuk Uber, itu adalah product development, itu marketingnya, kemudian hiring drivernya, kemudian managing driver untuk payoutnya, kemudian customer support. Key resources-nya adalah teknologi platform, kemudian skill driver. Nah, dia mengambil value proposition
Ada dua. Pertama untuk customer, yang kedua adalah driver. Untuk customer, dia mengambil proposition bahwa minimum waiting time. Nah, jadi mungkin best bet ya, dia dalam pengembangan teknologi driver yang terdekatnya siapa. Kemudian price less than the normal taxi fees. Berarti dia akan harganya lebih murah. Kemudian cashless gitu ya. Bayarnya dengan cashless. Can see the ATA ya, ATA and the track the cap of the map misalkan. Oh, ternyata bisa dilihat di map sampai mana ini gitu. Bagi driver ya additional source untuk income-nya ya dan seterusnya seterusnya lah. Kemudian di customer relationship dia menggunakan aspek sosial media, kemudian customer support, review gitu ya, feedback dan macam-macam. Channelnya untuk memperkenalkannya dia pakai website, kemudian mobile app, Android dan iOS. Kemudian di situ ada customer segment. Jadi ada user, ada driver dan seterusnya. Ini Uber gitu. Kalau kita mau menyaingi Uber ya kira-kira seperti ini. Mungkin Gojek dia ada lagi, terus Grab ada lagi. Nggak akan jauh-jauh, pasti eh, dari amati, tiru, modifikasi. Nah, yang paling utama kan pertamanya dulu Uber ya gitu. Pasti dia akan memodifikasi dari Uber gitu. Bahkan mungkin dulu ada Friendster, sekarang dari Facebook gitu ya. Dulu sebelum adanya Google pakai Alta La Vista misalnya begitu. Dulu sebelum ada chatting seperti yang sekarang ya mulai dari MIRC, ada Yahoo Messenger, sekarang ada Facebook Messenger, ada WhatsApp macam-macam lah. Gitu ya. Nah ini Airbnb dan seterusnya, ini model bisnis Expedia, nanti bisa dibaca. Nah ini lain-lain lah ya. Saya kira itu nanti bisa dibaca, sudah saya upload juga di e-learning. Minggu depan pertemuan 8 dan minggu depannya lagi sudah UTS. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman nih? Berarti udah khatam semua ya ini. Ada pertanyaan nggak nih? Kok kelas Bapak banyak kucing ya? Ya iya ya. Kucingnya pintar-pintar ya ini. Banyak pecinta kucing. Berarti saya mau bikin sejenis Whiskas. Jualan Whiskas. Rasanya ikan asin. Ujiannya mau apa ini enaknya? Ujian soal mohon Pak. Esai ya. Gimana Pak? Iya soalnya esai aja ya. Wah, nggih, campuran nggih saya Pak. Saya kali. Nek ABC kan salah ya salah gitu. Tapi nek esai maksudnya oh ke sana gitu. Tapi ya masih tetap dapat nilai. Iya Pak, gas Pak. Yuk, yang lain. Walah, itu Starbucks keliling. Beda nih Mas Bro. Nah, sekarang Starbucks keliling kalau dia ada wifi-nya ya rame juga kayaknya. Betah dia di situ. Starbucks keliling, dia tidak hanya jualan kopi, mungkin jualan susu murni, jahe,
disediakan WiFi, kemudian listriknya gratis juga, misalkan dia pakai apa itu namanya eh, solar cell misalnya. Wah, inovasi sekali itu. Niat. Oke ya, kalau nggak ada, sebelum saya tutup, mengingatkan kembali skripsinya dikerjakan. Ya, yang jalur jurnal ya silakan disubmit, jalur buku ya segera diurus, jalur skripsi normal ya segera bimbingan, itu yang dapatnya Pak Ono ya di email janjian atau mungkin mau Zoom gitu, karena jarak jauh gitu. Minimal dicoba lah gitu. Kalau dosen pembimbingnya susah ya segera laporan ganti gitu. Masih memungkinkan. Wes ya, itu dulu eh, dari saya. Mbak eh, Manfaatkan. Agung, Gimana gimana? tadi Rifki itu mau nanya ya Pak. Ora gitu Kalau Gimana? yang skripsi kita ini harus sempro kayak buat proposal dulu atau bisa langsungan buat data yang skripsinya, Pak? Oh yo, bikin dulu tuh yo. Ya Tadi minimal kan pacar-pacar diskusi tadi. ya kenapa di uploadan itu kita coba sederhananya adalah membuat bab 1 sampai bab 3 ya. Sebetulnya kita pengen tahu kemana arahnya teman-teman mau bikin itu sudah betul belum gitu ya. Terkait dengan isu penelitiannya, kemudian variabel-variabelnya, rumusan masalahnya, tujuannya, metodenya, kemudian nanti dalam menyelesaikannya. Gitu. Nah, dari situlah nanti sebetulnya bimbingan itu bisa dimulai gitu. Tapi kalau nggak ada data ya susah juga, Mas Bro. Gitu. Kalau nggak ada, Pak saya mau bimbingan. Opo, WR bimbingan opo, bimbingan skripsi Pak, judulmu apa gitu. Kenapa masalahnya? Datanya ada nggak gitu. Ya, kayak gitu-gitulah. Gimana Mas Adul, TS? Mau nanya apa Mas Abdul? Mau ngasih undangan nikah apa Mas Abdul? Nah, Mbak Aulia Puspa Nabila tuh tadi udah. Pak, Eh, eh, yang udah saya submit di TTS itu di reviewnya kapan, Pak? Maaf. maunya kapan? Ya, terserah, Pak. Secepatnya boleh. Ya, 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 ya. Ya, kemarin kemarin kan judulnya masih bahasa Indonesia. Tadi saya lihat udah bahasa Inggris. Ya enggak, kemarin masih bahasa Indonesia kan? Tenang. Bahasa bahasa Inggris, Pak. Iya, judul awalnya itu loh, dokumen dokumen yang kamu upload itu. Oh, nama filenya ya, Pak. Iya, bener nggak? Iya, nama filenya dia bahasa Indonesia, tapi dalamnya bahasa Inggris semua. Iya, ya artinya itu Bapak ngeliat begitu. Oh, Ya, yang lain kalau mau masih ada tanggungan KP ya segera diselesaikan KP-nya. Karena loncat yang belakang belum kan yo nggak bisa juga. Nah, kalau udah semester akhir-akhir gini baru kerasa toh. Aduh, KP ku belum. Lanjut atau putar balik gitu ya Pak. Iya,
Tuh. Nah, nanti eh, ya kalau misalkan teman-teman yang lain ya pengen konsultasi ya boleh gitu. Tapi jangan diadu nanti diadu sama pembimbingmu, repot aku. Misalkan gini, Pak saya nggak jelas ya sama Mister X misalnya. Jelasnya sih Pak, maksudnya piye gitu, maksudnya gimana? Boleh nanti, harusnya bagaimana bagaimana boleh. Kadang-kadang ada yang dosen lepas tangan, ada yang ngangong-ngangong ya ada mungkin, ada yang ngerti, ada yang enggak. Gitu. Nah, nanti kalau butuh memantapkan hati gitu, kalau ketemu saya mau konsultasi atau chatting, Pak saya mau ini eh, Zoom, pengen dijelaskan ini, ya boleh-boleh aja. Mas Wahyu Kultom ini jadi enggak ini dia skripsinya nih? Atau udah ganti judul lagi dia? Ya segitu ya. Eh, Weekend paling enak sih nyelesain skripsi sih. Ya, tapi kayaknya mustahil ya. Nah, turu. Selaku engko nek wis wayahe udah deket-deket baru ngegas. Apa yo mungkin dosenmu langsung ACC ya. Langsung dengan dosennya. Ketika sudah ada dua arah begitu, entah itu dalam konteks chatting, dalam konteks email, dalam konteks eh, kalau telepon agak sulit ya. Mungkin kalau chatting sama email kan ada capture-annya gitu. Terus kemudian Zoom atau Google Meet jangan lupa di capture-capture gitu supaya untuk bimbingan ada buktinya gitu yang jarak jauh ini. Tuh. Nanti tinggal ditempelkan atau bagaimana terus nanti secara secara kaidahnya misalkan eh, dengan dosennya minta tanda tangan secara digital yang penting kan berkasnya ada tuh. Kalau dulu Bapak waktu S3 karena satu di Malaysia ya begitu sama chatting saya capture, email saya capture, ketika saya apa Zoom saya capture begitu begitu. Nah itu sebagai update dengan dosen pembimbingnya. Tapi nek nggak ada sama sekali ya repot. Pak, mohon maaf mau tanya, kalau terkait kita kan sudah dapat dosen pembimbing nih, sama Hmm, kita udah ngajuin judul. Nah, saat kita bilang ke dosen pembimbing untuk judul ini, terkait itu nanti langsung di ACC atau bagaimana ya, Pak? Alurnya itu ini loh. Sama kalau pakai proposal, berarti kan nanti ada ujian sempro dulu atau bagaimana, Pak? Atau langsung, enggak. Sebetulnya proposal itu kan menentukan arah teman-teman nih mau mau ngerjain skripsinya apa toh gitu. mm-mm. Eh, kalau saya memposisikan pembimbing sebetulnya judul itu terakhir sih. Yang penting teman-teman tahu nih sebetulnya apa yang mau dibuat begitu. Judul itu kalau ganti 360 derajat nggak mungkin. Mungkin gantinya sekitar 10 derajat, ganti dikit-dikit lah. Atau kosakatanya mungkin bisa berubah tapi maknanya tetap itu begitu. Itu sangat memungkinkan. Nah, ketika teman-teman nggak tahu yang mau dibuat apa, terus isunya apa, metodenya mau seperti apa, datasetnya seperti apa, cara ngujinya seperti apa, eh, kalau itu ditanyakan ke saya untuk di ACC-nya kecil, gitu. Karena sebetulnya teman-teman nggak tahu gitu, apa yang mau dibuat tuh belum 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 ini belum
100% fix ya. Nah, sehingga mungkin arahan saya di pertemuan pertama bukan meng-ACC, tapi itu memang sebagai bimbingan. Nah, yang kedua, pertemuan kedua kan udah mendapatkan feedback nih dari saya, misalkan, Mas cari tentang isu ini, penelitiannya ini, Mas cari metode ini. Nah, di pertemuan kedua, sampai menghadap ke saya lagi, sudah oke, fix, sudah mulai mendekati final, kemudian masalah judul nanti pasti sudah akan mengkerucut gitu. Misalnya pengaruh apa dengan metode ini, atau perencanaan apa ini, atau pengembangan apa dengan ini, atau pengujian metode apa, atau membuat apa, macam-macam gitu. Itu nek tak pikir di pertemuan kedua ketiga baru akan muncul sih itu untuk ACC-nya gitu, judul ya. Tapi kalau untuk pertama kali, saya kira itu sebagai aspek bimbingan, kita bicaranya bukan ACC, kecuali kalau memang sudah oke ya, sudah fix, sudah layak lah itu. Karena sebetulnya yang kita lihat itu kan layak jadi penelitian atau enggak gitu. Jadi kata kuncinya adalah teman-teman menyelesaikan skill ditambah teori kan gitu. Nah, jadi nanti kalau enggak ada itunya ya susah juga. Saya mau bikin website, Pak, enggak ada teorinya, ya website apa bedanya website perpustakaan A dengan B kan gitu. Nah, di sana pakai metode ini, saya pakai metode ini. Terus apa yang menjadi pembedanya, misalnya begitu. Namun teman-teman harus bisa jawab itu. Jadi harus disiapkan. Gitu. Nah, nggak boleh baperan. Naik baperan ya repot juga. Pak, itu kan nanti kontak dosennya itu langsung ditanyakan dahulu, itu judul atau gimana. Bentar, 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 bentar. Untuk memulai chatnya gitu Pak, atau memulai Oh, diskusinya gitu loh Pak. Diskusinya, Pak, ini saya Fajar, mahasiswa semester 8, bimbingan Bapak atau Ibu. Mohon arahan untuk koordinasi bimbingan pertamanya. Tuh. Mungkin lebih jelas kalau misalnya bisakah kita setting untuk janjian via, mungkin yang pertama enaknya memang Google Meet atau pakai Team atau pakai Zoom sih sebetulnya, supaya tahu dan bisa menjelaskan. Nek, kalau yang deket-deket